Oke, selamat datang rekan-rekan ASN Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Ella Angelina bisa kembali menemani Anda dalam podcast MA Berkarakter Indonesia Kuat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan tugas kita sebagai aparatur sipil negara, yaitu membangun kesiapsiagaan bela negara di kalangan ASN Mahkamah Agung. Sebagai ASN, kita sering mendengar istilah bela negara. Tapi apa sebenarnya makna bela negara dalam konteks ASN Mahkamah Agung, dan bagaimana cara menumbuhkan semangat dan kesiapsiagaan itu di tengah rutinitas kerja dan tuntutan profesionalisme yang tinggi. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten, Dedi Pramana Bangun, Sarjana Teknik. Selamat datang untuk Pak Dedi, dan juga telah hadir rekan-rekan ASN Mahkamah Agung. Oke, terima kasih Mbak. Salam hormat untuk seluruh ASN Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, dan ASN merupakan garda terdepan dalam mewujudkannya. Namun seringkali makna bela negara masih dipersempit hanya pada konteks militer. Padahal bela negara bagi ASN lebih pada bagaimana kita menjalankan tugas dengan dedikasi, loyalitas, dan integritas untuk kepentingan bangsa. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya bela negara itu bukan hanya tentang perang atas senjata, tapi juga nilai dan sikap dalam bekerja. Betul sekali, Mbak. Kesiapsiagaan bela negara bagi ASN mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, kesiapan mental ideologis, artinya ASN harus memahami nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menjadikannya pedoman dalam bekerja. Yang kedua, kesiapan intelektual dan profesional. ASN harus kompeten, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, kesiapan moral dan sosial. ASN harus berintegritas, jujur, dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Ketiganya saling terkait dan menjadi fondasi untuk membangun ASN yang tangguh dan siap membela negara dalam bentuk pengabdian nyata. Oke, sekarang saya ingin mendengar pendapat dari rekan-rekan ASN Mahkamah Agung yang sudah hadir. Kita mulai dari Kak Aventri. Nah, menurut Kak Aventri nih, apa makna bela negara dalam pekerjaan sehari-hari? Terima kasih Mbak Ella. Bagi saya, bela negara di lingkungan Mahkamah Agung berarti yaitu menjaga keadilan dengan integritas dan profesionalitas. Kami sering berhadapan dengan data perkara dan dokumen hukum yang sensitif. Kesiapsiagaan bela negara berarti berani berkata benar, menolak penyimpangan, dan bekerja sesuai aturan. Selain itu, menurut saya, bela negara juga berarti siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, tanpa membedakan latar belakang mereka. Karena ketika masyarakat percaya pada sistem peradilan, mereka sebenarnya percaya pada negara. Pandangan yang sangat tepat sekali itu, Mas Aventri. Kita sering lupa bahwa keadilan adalah bentuk tertinggi bela negara. ASN yang menjaga proses hukum agar tetap bersih sebenarnya sedang menjaga kedaulatan hukum negara. Jadi tidak perlu membawa senjata untuk menjadi pejuang. Cukup dengan berkata jujur dan konsisten, itu sudah membela negara. Wah, benar sekali ya, Pak. Nah, sekarang saya ingin dengar dari Kak Farah. Menurut Kak Farah nih, bagaimana kesiapsiagaan bela negara bisa diterapkan di unit kerja seperti kepaniteraan? Baik Mbak Ella, terima kasih. Kalau menurut saya melihatnya dari sisi kesiapan menghadapi perubahan, Mbak. Sekarang Mahkamah Agung sedang mendorong digitalisasi, seperti membuat e-court, e-filing, dan e-litigation. Sebagai ASN, kita harus siap beradaptasi dengan teknologi baru itu. Kesiapsiagaan bela negara di sini artinya siap berubah, siap belajar, dan siap melayani dengan sistem baru yang lebih cepat dan transparan. Jangan sampai ASN menjadi penghambat inovasi. Justru kita harus menjadi pelopor perubahan. Ya, luar biasa sekali itu Mbak Farah. Kesiapsiagaan itu bukan hanya soal kesiapan fisik,
tapi juga kesiapan menghadapi perubahan zaman. Kalau ASN tidak siap berubah, maka negara akan tertinggal. ASN Mahkamah Agung harus menjadi contoh birokrasi modern yang tangguh dan berintegritas. Sangat inspiratif ya. Nah, sekarang saya ingin ke Kak Aulia. Sebagai ASN yang bertugas mengawasi pelaksanaan kerja, bagaimana Mbak Aulia melihat kaitan antara pengawasan dan bela negara? Baik, terima kasih Mbak. Kalau menurut saya, bela negara itu dimulai dari keberanian untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan juga integritas di tempat kerja kita. Dimulai dari pengawasan, yang mana pengawasan ini bukan semata untuk mencari kesalahan saja, tapi memastikan seluruh ASN menjalankan tugas sesuai aturan dan kode etik. Setiap kali kita mencari penyimpangan sekecil apapun itu, hal itu adalah tindakan bela negara. Saya juga menilai pentingnya kesiapsiagaan moral, yang mana ASN Mahkamah Agung ini harus siap untuk menolak gratifikasi, intervensi, ataupun tekanan yang bisa mencederai keadilan kita. Lalu menjaga independensi lembaga peradilan juga sama saja dengan menjaga kehormatan bangsa kita. Ya, itu sekali tuh Mbak. Lihat, jadi kesiapsiagaan moral adalah benteng utama ASN. Kalau ASN kuat secara moral, maka negara ini akan berdiri kokoh. Saya selalu mengatakan bela negara itu dimulai dari meja kerja kita masing-masing. Jujur saat mengetik laporan, disiplin hadir tepat waktu, melayani dengan senyum, semua itu bela negara. Baik, tadi kita sudah membahas makna bela negara, kesiapan mental, adaptasi terhadap perubahan, dan juga integritas. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Pak Dedi. Menurut Pak Dedi, bagaimana pemerintah mendorong ASN agar lebih siap dalam bela negara? Pertanyaan yang sangat baik, Mbak. Mahkamah Agung terus mendorong untuk menginternalisasi nilai bela negara melalui program pelatihan dan sosialisasi. Ada 5 nilai dasar bela negara yang perlu selalu diingat oleh ASN. Yang pertama, cinta tanahnya. Bukan hanya bangga sebagai warga negara Indonesia, tapi juga menunjukkan kecintaan lewat kerja yang bermanfaat. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu memahami posisi ASN sebagai perekat bangsa. Ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan terakhir yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, termasuk kedisiplinan, tangguh menghadapi tantangan, dan siap bekerja dalam kondisi apapun. Program bela negara bukan sekedar pelatihan fisik, tapi juga penguatan karakter dan semangat kebangsaan. Menarik sekali ya. Mungkin banyak ASN yang berpikir, saya bekerja di kantor dan bagaimana caranya saya bisa ikut bela negara. Ternyata jawabannya ada di sikap dan perilaku ya. Betul sekali, Mbak. ASN Mahkamah Agung memiliki posisi strategis karena bekerja di lembaga penjaga keadilan. Jika ASN-nya tangguh, berintegritas, dan siap beradaptasi, maka peradilan kita akan kuat. Dan ketika hukum ditegakkan dengan benar, maka negara ini akan berdiri tegak. Saya ingin menegaskan bahwa bela negara bukan hanya kewajiban, tapi kehormatan ASN harus bangga bisa berkontribusi menjaga keutuhan bangsa melalui pekerjaannya sehari-hari. Oke, terima kasih untuk Pak Dedi. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin memberi kesempatan kepada para ASN kita untuk menyampaikan harapan singkat. Nah, apa nih harapanmu untuk ASN Mahkamah Agung ke depannya? Baik, kalau saya sih Mbak, saya berharap seluruh ASN Mahkamah Agung bisa terus berkomitmen menjadi pelayan publik yang jujur, disiplin, dan berintegritas. Kita harus bersama-sama menjaga marwah lembaga peradilan dan semangat bela negara. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Mbak Farah, gimana nih harapannya untuk ASN Mahkamah Agung ke depannya? Baik, terima kasih Mbak Ella. Kalau dari saya sih, saya berharap agar ASN Mahkamah Agung terus meningkatkan kompetensi dan siap menghadapi tantangan digitalisasi ini. ASN yang adaptif dan kreatif adalah modal besar dalam memperkuat kesiapsiagaan bela negara. Gitu aja sih Mbak kalau dari saya.
Oke, dan terakhir Mbak Aulia, bagaimana harapannya untuk ASN Mahkamah Agung? Baik, terima kasih Mbak. Kalau dari saya, besar harapan semangat bela negara ini tidak hanya menjadi slogan saja, tapi benar-benar menjadi budaya kerja kita. Yang mana setiap ASN itu harus merasa bahwa setiap tindakannya itu memiliki kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa kita. Oke, terima kasih semuanya. Nah, dan terakhir nih, mungkin Pak Dedi bisa memberikan pesan penutup. Oke, terima kasih Mbak Clara. Pesan saya sederhana, bela negara itu bukan tugas tambahan, tapi bagian dari jati diri ASN. Mulailah dari hal-hal kecil, kerja dengan hati, melayani dengan ikhlas, menjaga nama baik lembaga, dan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Jika semua ASN Mahkamah Agung punya semangat ini, maka peradilan akan semakin kuat dan Indonesia akan semakin maju. Demikian dari saya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak untuk Pak Dedi, Kak Aventri, Kak Farah, dan Kak Aulia. Semoga perbincangan ini menginspirasi seluruh ASN Mahkamah Agung untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bela negara dalam setiap langkah pengabdian. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast MA Berkarakter Indonesia Kuat. Tetap semangat mengabdi dan mari kita wujudkan ASN yang tangguh, berintegritas, serta siap membela negara melalui karya dan pelayanan terbaik. Bye-bye. Terima kasih.